Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Arya Setia Pratama dengan NPM 221506134. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Lampung kelas PSTIB angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan dan menjelaskan mengenai apa itu terminal dan apa saja perintah-perintah dasar yang terdapat pada Linux khususnya yaitu distro Ubuntu. Nah, mungkin dan ini merupakan salah satu tugas mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Pak Puput. Nah, mungkin langsung saja kita ke prakteknya. Untuk langkah pertama yaitu teman-teman silahkan untuk login ke akun user Linux teman-teman masing-masing. Nah, kita langsung saja loginkan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai apa itu terminal. Jadi, terminal adalah antarmuka teks berbasis perintah perintah das antarmuka teks berbasis perintah yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Nah, di sini kita akan menggunakan sistem operasi Linux, yaitu distro Ubuntu. Nah, mungkin di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengakses terminal. Jadi banyak caranya teman-teman. Teman-teman bisa klik di paling pojok bawah sebelah kiri. Teman-teman klik langsung cari saja di sini terminal. Nih, terminal di sini. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan source card di mana CTRL Alt T. CTRL Alt T. Nah, langsung terbuka nih terminalnya. Atau teman-teman apabila ingin langsung menuju direktori yang akan teman-teman buka menggunakan terminal, teman-teman bisa buka files, kemudian menuju ke direktori file yang teman-teman inginkan, kemudian langsung klik kanan saja di sini. Klik kanan, open in terminal. Nah, mungkin untuk praktek kali ini saya akan menggunakan cara membuka terminal seperti ini. Nah, mungkin selanjutnya kita akan membahas mengenai perintah-perintah dasar yang terdapat pada sistem operasi Linux. Nah, mungkin yang pertama yaitu perintah dasar ls, di mana perintah dasar ls ini berguna untuk menampilkan daftar berkas dan direktori saat ini. Jadi ls list istilah lainnya. Jadi langsung saja kita ls list. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, untuk direktori dokumen, di dalamnya terdapat file kerja dan folder kuliah. Jadi benar ya untuk perintah dasar ls ini digunakan untuk fungsi tersebut. Nah, kemudian perintah dasar selanjutnya yang akan kita praktekkan yaitu pwd, di mana pwd ini digunakan untuk menampilkan direktori kerja saat ini, path lengkap secara lengkap gitu menyeluruh. Jadi langsung saja kita praktekkan. Di sini langsung saja ketikkan pwd. Nah, di sini langsung nih ditampilkan untuk direktori yang kita gunakan saat ini yaitu berada pada folder home, pada folder user area setia underscore p, pada folder documents. Nah, begitu ya. Jadi untuk direktori yang kita gunakan saat ini yaitu ini. Nah, lanjut ke perintah dasar selanjutnya yaitu cd, change directory. Nah, perintah dasar ini digunakan untuk mengganti direktori kerja saat ini. Jadi untuk istilahnya berpindah gitu. Nah, mungkin langsung saja kita praktekkan bagaimana cara penggunaannya. Langsung saja cd. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat nih, untuk di dalam dokumen ini ada apa saja. Misal kerja kuliah gitu. Misal saya akan menuju ke folder kuliah. Jadi cd kuliah. Nah, ini untuk nama sesuatu yang dituju harus sama persis ya teman-teman. Misal kuliah menggunakan K besar, jadi tulislah sesuai dengan apa yang ada gitu, harus sama. Jadi langsung saja kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa langsung lihat direktori yang sekarang itu sudah berbeda. Tadi kan hanya sebatas di dokumen, sekarang kita sudah masuk ke folder kuliah. Nah, mungkin coba kita ls lagi apa aja yang terdapat pada folder kuliah. Nah, folder kuliah ini ada folder semester 1, semester 2, semester 3. Nah, mungkin langsung lanjut saja kita ke perintah dasar selanjutnya. Nah, perintah dasar selanjutnya yaitu ada mkdir, di mana ini make directory. Kita menggunakan mkdir ini untuk membuat direktori baru. Misal, di dalam direktori ini, kita akan
membuat direktori baru semisal semester 4. Jadi langsung saja mkdir spasi semester 4. Semester 4. Nah, enter. Nah, coba kita list lagi. Nah, di sini ada direktori baru yaitu semester 4 di dalamnya. Nah, kemudian lanjut ke perintah dasar selanjutnya. Perintah dasar selanjutnya yaitu ada touch. Touch itu membuat berkas kosong atau memperbarui timestamp. Timestamp. Nah, misal kita akan menggunakan touch ini di direktori saat ini. Touch. Misal file.txt. Oke, langsung ls. Nah, di sini ada file baru nih, file.txt. Jadi kalau kita buka di foldernya secara langsung, nah ini ada file.txt yang dimana kosong di dalamnya karena belum kita tuliskan tadi. Nah, lanjut ke selanjutnya, perintah dasar selanjutnya itu ada cp untuk menyalin berkas atau direktori. Berkas asal cp berkas asal spasi berkas tujuan gitu. Jadi kita coba aja dulu ya. Misal kita akan menyalin file.txt ini. Jadi cp spasi berkas asal spasi berkas tujuan. Jadi berkas asal berarti file.txt spasi misal direktori tujuannya adalah semester 1. Semester 1. Oke. Kita coba masuk dulu ke folder semester 1-nya. Semester 1. Langsung ke ls. Nah, di sini sudah terdapat nih file.txt. Jadi untuk perintah dasar cp itu memang digunakan untuk mengcopy file atau folder yang kita tuju ke file yang kita inginkan ke file tujuan. Lanjut ke perintah dasar selanjutnya yaitu move. Move itu digunakan untuk memindahkan atau mengganti nama berkas atau direktori. Jadi langsung saja kita praktikkan di sini. Sebelumnya kita kembali dulu. Kita kembali dulu ke kuliah. CD kuliah. Oke. CD kuliah. Lanjut kita coba, ini kan masih ada nih file.txt-nya. Coba kita akan lakukan pemindahan. Kita emang akan pindah, bukan copy. Pindah file txt ini ke folder semester 2. Jadi caranya yaitu dengan cara kita akan mv, ketikkan mv, nama asal, nama tujuan. Nama asal, nama tujuan. mv move, nama asalnya berarti file.txt, nama tujuannya yaitu semester 2. Oke, kita enter. Coba kita list lagi. Nah, di sini sudah hilang nih file.txt-nya. Jadi untuk pemindahannya dapat dikatakan berhasil. Nah, lanjut ke perintah dasar selanjutnya yaitu adalah rm atau remove. Nah, ini digunakan untuk menghapus berkas. Nah, mungkin langsung saja kita praktikkan. Kita masuk dulu ke direktori semester 1. Semester 1 kita akan hapus file.txt-nya. Jadi ketikkan saja rv remove rm untuk remove nama berkas. Nah, nama berkasnya misal file.txt. Kita enter. Coba kita list lagi. Nah, di sini sudah hilang tuh file.txt-nya. Mungkin kita kembali dulu untuk melakukan selanjutnya. Nah, selanjutnya perintah dasarnya yaitu remove min_r, di mana ini akan menghapus secara paksa gitu. Mungkin langsung saja kita praktikkan. Jadi kita akan mempraktikkan bagaimana cara rm min_r bekerja. Kan tadi kan seperti fungsinya yaitu menghapus secara paksa. Jadi saya coba akan lakukan untuk penghapusan pada folder semester 4. Jadi kita ketik rm min_r semester 4. Nah, coba kita list lagi. Nah, di sini semester 4-nya sudah hilang. Jadi itulah guna dari rm min_r. Kemudian lanjut ke perintah dasar selanjutnya yaitu ada cat. Di mana cat ini
berfungsi untuk menampilkan isi berkas. Nah, mungkin coba kita ke direktori semester 1 dulu ya. Ke CD, semester, sorry, S-nya besar, semester 1. Nah, kita ls lagi. Nah, kita akan masuk ke folder mata kuliah 1, MK1. Jadi kita ketikkan CD lagi, CD MK1. Nah, kita ls lagi. Nah, di sini ada catatan 1, catatan 2, catatan 3. Coba kita buka salah satu catatannya dengan perintah tadi, perintah CAT untuk menampilkan isi berkasnya. Kita ketikkan CAT, nama filenya catatan 1. Enter. Nah, di sini ditampilkan nih isi dari catatan 1 itu ini baris 1, baris 2 hingga ke baris 20. Nah, lanjut ke perintah dasar selanjutnya. Perintah dasar selanjutnya yaitu more dan less. Nah, ini digunakan untuk menampilkan isi berkas dengan pengguliran halaman. Menggunakan more itu coba kita coba ya. Untuk lebih lengkapnya seperti ini. Misal kita ketikkan lagi more mana tadi? More catatan 1. Enter. Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda dari perintah ya less. Sekarang less catatan 1. Ini untuk seperti menambahkan file barunya. Jadi itulah perintah dari more and less. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan perintah dasar, yaitu perintah dasar head and tail, di mana ini berfungsi untuk menampilkan beberapa baris awal atau akhir dari berkas. Misal kita gunakan head ya, kita di sini akan gunakan head untuk nama berkasnya sama, nama filenya sama, catatan 1, Nah, sorry, ada yang salah, typo. Head catatan 1. Enter. Nah, di sini hanya ditampilkan 10 baris pertama. Berbeda dengan tail catatan 1. Nah, di sini hanya ditampilkan 10 baris terakhirnya. Jadi itu fungsinya ya. Nah, kemudian lanjut ke perintah dasar selanjutnya, yaitu chmod. Chmod ini digunakan untuk mengubah izin permisi berkas atau direktorinya. Jadi untuk contoh penggunaan chmod sebagai berikut. Jadi untuk perintah chmod ini cukup kompleks, lumayan kompleks, yaitu penjelasannya seperti ini. Misal kita akan melakukan chmod, sebentar saya ketikkan terlebih dahulu. Contohnya chmod, misal kita akan menggunakan chmod. Nah, sebentar ya teman-teman. Chmod user u min rx catatan 1. Nah, jadi penjelasannya seperti ini. Jadi untuk yang pertama ini chmod ini kan perintah dasarnya kan ya. Untuk u ini maksudnya user di mana user yang menggunakan. Nah, kemudian bisa kita ganti juga user ini menjadi G atau grup. Nah, kemudian untuk ganti laginya bisa kita ganti O, other. Nah, jadi itu akan menjelaskan secara spesifik siapa pengguna Linux kita saat ini yang menggunakan terminal saat ini. Nah, kemudian untuk strip itu hanya untuk pemisah, untuk permissionnya. Jadi R itu untuk user dapat read, membaca. Kemudian untuk X itu user dapat, ini bukan X ini maksudnya kosongan gitu. Maksudnya jadi perintah selanjutnya itu ada W itu write, menulis. Nah, kemudian ada execute. Nah, execute itu simbolnya X. Jadi X ini jadi U min RX. Jadi user dapat meread dan mengexecute catatan 1.
Nah, begitu teman-teman. Jadi ada U, G, O. Kemudian strip permissionnya. Bisa read membaca R, execute X, dan write W. Catatan 1 gitu. Jadi coba kita langsung saja tab. Aduh, sorry. Enter. Nah, jadi permission dari catatan 1 ini, file catatan 1 akan berubah menjadi user dapat membaca dan mengeksekusi catatan 1. Oke, langsung kita lanjut ke perintah dasar selanjutnya, yaitu ada PS, menampilkan daftar proses yang berjalan. Langsung aja ketikkan PS, enter. Nah, nih di sini langsung terdapat proses-proses apa saja yang sedang berjalan pada komputer kita. Ini ada PID-nya, ada TTY-nya, ada time-nya, dan ada CMD-nya. Jadi ini ada bash, ada les, ada PS yang sedang berjalan. Nah, lanjut ke perintah dasar selanjutnya, yaitu kill, menghentikan proses dengan mengirimkan sinyal tertentu. Nah, coba kita kill min pid. Kill min pid. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan kill untuk menghentikan salah satu program yang sedang berjalan gitu dengan mengirimkan sinyal tertentu. Nah, kebetulan misal kita akan menghentikan. Jadi kill itu untuk digunakan untuk menghapus proses yang sedang terjadi dengan cara mengirimkan sinyal tertentu gitu. Jadi misal kill 1 2 3 4. Jadi kita akan mengirimkan sinyal tertentu ke ID 1 2 3 4 untuk berhenti. Tapi kita juga di sini kita harus spesifikasikan ID apa yang akan kita eksekusi untuk mengakhirinya. Jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui ID tersebut. Misal 1 2 3 4 ini hanya untuk praktis saja teman-teman. Jadi langsung kita enter. Jadi nih diketahui bahwasannya ID 1 2 3 4 itu tidak ada proses di ID itu. Nah, mungkin itu hanya praktiknya teman-teman. Dalam penggunaannya teman-teman bisa secara langsung mencari ID dari proses yang sedang berjalan, kemudian langsung apabila ingin menghentikan langsung gunakan perintah kill ini. Nah, lanjut ke perintah dasar selanjutnya. Perintah dasar selanjutnya yaitu df untuk menampilkan informasi penggunaan disk. Df, enter. Nah, jadi di sini untuk Ubuntu yang saya gunakan terdapat pembagian disknya atau penyimpanannya, yaitu ada, bisa teman-teman lihat di file system, ada tmpfs, defsda3, tmffs lagi, defsda2, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Kemudian ini di run, di root, di dev shm, di run, di log, di boot evi, run user 1000 gitu. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, kemudian untuk perintah dasar selanjutnya yaitu ada du, yaitu menampilkan ruang yang digunakan oleh direktori. Misal kita du cara penggunaannya seperti ini. Du kemudian spasi min sh spasi lagi. Oh, sebentar teman-teman. Kita akan keluar dulu ke direktori kuliah saja ya. cd sorry. Oh, ntar kita ke kuliah aja. cd lagi. Nah, di kuliah aja. Nah, kemudian kita langsung ketikkan cu du spasi sh du spasi main sh, nama direktorinya misal semester 1. Nah, jadi untuk namanya istilahnya untuk menampilkan ruang yang sedang digunakan oleh direktori semester 1, kita dapat menggunakan perintah du. Nah, du ini ditampilkan nih untuk ruang yang sedang ditempati semester 1 yaitu 52K gitu. Jadi oke, langsung selanjutnya ke perintah dasar selanjutnya yaitu ada ifconfig, di mana ifconfig ini digunakan untuk menampilkan informasi jaringan. ifconfig. Oh, sorry. Typo. ifconfig. There. ifconfig. Sorry, ada kesalahan teman-teman. ifconfig. Oh, sepertinya kita harus ke folder itu. cd dulu, w dulu, if
if config. Karena kita belum menginstal aplikasi NetTools, teman-teman. Terlebih dahulu kita harus menginstalnya. Kita ikuti tutorial yang ditampilkan oleh terminal sudo apt install NetTools. Kita install terlebih dahulu. Oke, sebentar lagi terinstall. Oke, langsung saja kita praktikkan cara menampilkan informasi jaringan dengan menggunakan perintah ifconfig. ifconfig. Oke, nah di sini dapat dilihat terkait informasi jaringan yang sedang kita gunakan dari IP-nya, dari netnya, dan lain sebagainya. Dapat teman-teman lihat menggunakan perintah dasar ifconfig. Nah, lanjut ke perintah dasar selanjutnya yaitu ping. Ping ini digunakan untuk mengirim paket ICMP ke host jaringan untuk menguji konektivitas. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan langsung ping. Ping. Oh ya, sorry. Ping disertai alamat IP atau nama host yang teman-teman akan tuju. Nah, misal kita akan menggunakan alamat hostnya, misal. Nah, kita akan menggunakan untuk alamat tujuan untuk menguji coba perintah ping yaitu misal kita gunakan google.com. Jadi kita ketikkan terlebih dahulu. Jadi ping google.com. Kita enterkan. Nah, tuh. Jadi kita akan mengirim data ke google.com. Nah, terkirim. Kita hentikan saja dengan klik Ctrl C. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk mengecek apakah kita dapat berkomunikasi ke google.com, kita gunakan ping. Ping alamatnya, alamat IP atau nama host. Jadi IP itu bisa alamat IP secara lengkap ataupun domainnya teman-teman. Nah, lanjut ke perintah dasar selanjutnya yaitu widget atau CURL untuk mengunduh berkas atau sumber daya dari internet. Nah, misal kita akan contohkan, akan kita gunakan yaitu widget, kemudian ketikkan langsung saja. Tidak ke paste. Mungkin kita terlebih dahulu harus mencari linknya teman-teman. Link yang akan kita gunakan untuk mengunduh. Nah, misal kita akan mengunduh dari link yang terlihat di layar teman-teman. Kita coba enter, kita unduh dari www.github.com, akun area setiap, kemudian ke repository belajar JavaScript. Jadi teman-teman di sini bisa mengunduh repository dari orang lain menggunakan widget. Enter. Nah, langsung tuh dikirim dan kemudian langsung tersimpan ke, sesuai dengan ini berarti langsung ke sininya, ke home. Nah, di sini unduh nih teman-teman, langsung terunduh di sini. Nah, kita lanjut ke perintah dasar selanjutnya. Perintah dasar selanjutnya yaitu adalah who untuk menampilkan informasi pengguna yang sedang masuk. Nah, langsung saja kita praktikan. Langsung saja kita klik di sini who. Enter. Nah, sini diketahui yang masuk ke sistem operasi ini yaitu user area setiap saja. Gitu, teman-teman. Langsung lanjut ke perintah dasar selanjutnya yaitu history. Menampilkan daftar perintah yang pernah dijalankan. History. Enter. Nah, nih teman-teman bisa lihat perintah-perintah dasar saja yang sudah kita jalankan selama kita login ke sistem operasi Linux ini. Jadi sudah 68 teman-teman. Kita lanjut ke perintah dasar selanjutnya yaitu man. Man itu untuk menampilkan panduan atau manual. Man itu manual untuk perintah tertentu. Misal kita akan gunakan man who. Nah, jadi penggunaan manual perintah dasar who ini bisa teman-teman lihat namanya who. So who is logged on. Sinopsis who
Deskripsinya print informasi tentang user yang sedang login. Nah, seperti itu teman-teman. Kita klik saja, klik view. Kemudian kita akan ke perintah selanjutnya yaitu exit. Exit itu kita gunakan untuk keluar dari sesi terminal. Coba kita keluar ya dari sesi terminalnya. Kita klik exit. There are stop job. Nah, sudah tidak ada. Maksudnya jobnya sudah selesai. Nah, kemudian perintah selanjutnya dan perintah dasar yang terakhir yaitu sudo. Sudo itu super user untuk menjalankan perintah dengan hak super user. Nah, super user ini biasanya digunakan untuk update upgrade. Jadi ketika kita ingin mengupdate sudo apt, misal apt update. Jadi untuk perintah apt update ketika tidak digunakan menggunakan sudo atau super user akan terjadi error. Coba kita lakukan update menggunakan super user sudo apt update. Nah, secara langsung Ubuntu kita akan melakukan update terhadap repositorinya dia. Nah, sedang melakukan update. Nah, kemudian sering juga sudo digunakan untuk update. Jadi sudo apt upgrade. Nah, ada yang salah. Sudo apt upgrade. Upgrade. Nah, jadi sudo ini digunakan paling sering yaitu sudo apt update, sudo apt upgrade untuk memperbarui file-file yang terdapat dalam Ubuntu kita, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk membersihkan terminalnya, ini salah satu perintah dasar juga yaitu clear. Membersihkan terminal, clear. Nah, sudah bersih lagi terminalnya. Nah, kemudian mungkin perintah selanjutnya itu shutdown. Shutdown. No. Ini untuk mematikan komputer kita secara langsung menggunakan terminal. Shutdown no, enter. Nah, komputer kita mati. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Bagaimana cara kita menggunakan perintah-perintah dasar yang terdapat dalam terminal di operasi sistem Ubuntu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai apa itu terminal dan perintah-perintah dasar yang ada. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila ada kebaikan itu datangnya Allah, apabila ada keburukan itu datangnya dari setan, saya hanyalah korban. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat tinggal teman-teman. Dadah.